Pemirsa, apa kabar? Kiranya Anda semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19. Senang sekali bertemu Anda, saya Primus Dorimulu, yang hari ini akan membawakan 60 Minutes with Bumi Global Carbon. Sudah hadir bersama kita dua narasumber dari Bumi Global Carbon. Pertama, foundernya, yaitu Mas Denny Daruri, dan CEO-nya, Martinus Nata. Pemirsa, saat ini kesadaran masyarakat dunia terhadap lingkungan, terhadap kehidupan sosial, dan terhadap tata laksanaan semakin tinggi, yang istilahnya adalah kesadaran terhadap environment, terhadap kehidupan sosial, dan terhadap governance. Kita akan berdiskusi tentang ESG, Environment, Social, and Governance, yang merupakan ciri khas perusahaan modern. Kita tahu bahwa dunia pernah meluncurkan sebuah program besar yang namanya MDGs, ya, Millennium Goals Development, yaitu tahun 2000 sampai 2015. Kemudian banyak target yang belum tercapai, dilanjutkan, tetapi namanya berubah menjadi SDGs, Sustainable Development Goals, dan targetnya bertambah. Indonesia ikut di sana. Dan bagi Indonesia, dalam MDGs ada 3 target yang belum tercapai. Salah satunya adalah daya dukung lingkungan. Nah, kita langsung saja kepada narasumber yang ahli di bidang ESG. Kita kepingin tahu bagaimana konsep ESG ini di dunia lebih dulu, kemudian kita nanti lihat bagaimana Indonesia. Pertama kepada Mas Denny. Selamat siang, Mas Denny. Ya. Selamat siang, Pak Primus, dan teman-teman semua. Ya. Ini bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan ESG di dunia? Kapan lahirnya ini, konsep ini? Baik, lahirnya ESG, kalau bahasa pastoral itu ESG, tapi kalau bahasa Indonesia itu sustainability. Kalau bahasa Indonesia namanya keberlanjutan. Jadi mulainya industri tidak taat atau mulai merusak lingkungan, tidak seimbangnya manusia untuk melakukan kegiatan usaha, mulai banyak orang protes. Sehingga annual report tidak cukup dalam laporan sebuah industri. Nah, sehingga waktu itu mulailah orang membutuhkan informasi yang transparan dalam impact lingkungan, impact sosial, impact governance seperti apa. Mulai tahun 1997, UNEP, Youth Implementation Program, bersama dengan CERES, Institute membuat namanya lembaga NGO, GRI, Global Reporting Initiative. Itu platform pertama tahun 1997 lahir di Boston, membuat platform ESG Information atau Sustainability Report. Itu yang membuat laporan platform untuk semua industri. Awalnya GRI itu hanya beberapa topik yang diungkap. Sekarang GRI sudah membuat 33 topik environment, social, dan impact economics. Itu harus dibuat dalam pelaporan GRI. Itu tentang ESG Information atau Sustainability Information. Ya. Itu lembaga pertama yang membuat platform yang sedang terus berkembang naik di dunia. Sekarang terus meningkat sampai seluruh dunia menggunakan GRI. Itu platform informasi yang menggunakan ESG Information. Kemudian juga berkembang lagi lembaga baru yang namanya CDP, Carbon Disclosure Project. Itu tahun 2000, berdirinya di London. Itu minta ESG Information juga khusus dalam 3 hal. Climate change, hutan, dan air. Itu diminta CDP ini yang bergabung 500 perusahaan, totalnya 96 triliun US$ sudah ada dalam CDP. Kemudian berkembang lagi ada TCFD, itu lahir dari FSB di Swiss, Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Dia juga minta ESG Information, semua khusus dalam climate change. Ada 4 hal, terutama dalam strategi, manajemen risiko, governance, dan market target. Kemudian berkembang lagi 2011 adanya SASB,
Sustainability Reporting Standard Board itu meminta juga ESG. Jadi 4 lembaga ini menjadi acuan. Silakan menggunakan GRI, silakan menggunakan TCFD, silakan menggunakan SASB. Tapi yang berkembang di Indonesia adalah menggunakan GRI. Itu platform informasi tentang impact usaha terhadap ekonomi, sosial, governance. Nah itu judulnya sudah berkembang saat ini, pola pelaporan ESG sejak tahun 1997. Ya, Mas Denny, kalau kita lihat bahwa ini kan respons dari masyarakat ya, dari masyarakat sipil terhadap eksploitasi yang berlebihan dari korporasi ya. Korporasi kan begitu dia, apalagi menjadi perusahaan terbuka, kan tiap tahun harus profitnya harus naik kan gitu Pak. Jangankan turun, dia tidak bertumbuh saja udah dianggap nggak menarik, sehingga eksploitasi luar biasa. Kalau kita lihat dalam MDGs itu ada 3 elemen utama, yaitu planet, people, dan profit ya. Tetapi ketika bergeser ke SDGs itu profit itu sudah diubah menjadi prosperity. Nah itu kelihatan bahwa itu lebih umum ya untuk masyarakat. Ditambah lagi peace dan partnership. Barangkali saya ke Mas Nata bisa menjelaskan ini. Bagaimana kesadaran baru ini yang diminta masyarakat dari masyarakat sipil terhadap korporasi. Silakan Pak. Ya, memang ketika kita melihat beberapa kali pertemuan yang dilakukan di COP, kemudian di World Economic Forum, hal ini sudah menjadi concern internasional. Jadi sampai salah satu muncul selebritis di lingkungan seperti Greta Thunberg, kemudian Leonardo DiCaprio menyampaikan hal ini, Harrison Ford datang ke Indonesia, masuk ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan sampai berdiri di atas meja seperti itu kan sangat kita tidak harapkan ke depan. Dan memang saat ini Indonesia mempunyai beberapa pledge internasional yang harus kita penuhi. Sebagai konsekuensi kita berada di dunia internasional bersama-sama dengan negara lain, tinggal di bumi yang sama. Dan ketika kita tinggal di bumi yang sama, segala impact-nya pun kita juga harus mengantisipasinya. Indonesia dan dunia mempunyai kesepakatan tidak boleh mencapai kenaikan suhu di atas 2 derajat. Iya. Dan kalau misalkan kegiatan eksplorasi berlebihan ini berlangsung tanpa ada batasan, maka kenaikan suhu bumi akan mencapai 4 derajat. Dan kenaikan suhu 4 derajat itu impact-nya sangat luar biasa. Olimpiade musim dingin saja sempat terjadi permasalahan ketika mereka kekurangan salju yang seharusnya standarnya 30 cm. Dan sampai ada dia memindahkan salju dari tempat gunung tertentu ke lokasi venue seperti itu. Dan di Indonesia sendiri sebagai negara yang berada di area Khatulistiwa, kita sering sekali melihat betapa banyak thunderstorm yang muncul terus-menerus di Indonesia karena akibat ini. Dan ini berefek langsung dan tidak langsung juga ke korporasi. Muncul permintaan dari investor untuk melakukan asesmen resiko, bahwa ketika kita melakukan hal ini terus-menerus, maka efeknya akan berimplikasi ke bisnis Anda, akan berimplikasi ke kegiatan Anda sehari-hari. Ini yang memang saat ini perlu kita gali lebih dalam, karena juga Indonesia juga mempunyai pledge internasional tadi, sudah menjadi undang-undang, jadi undang-undang mengenai Paris Agreement sudah kita ratifikasi, dan itu kita punya janji 29% sampai dengan 2030 dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan asing. 29% ini sampai sekarang kita masih belum melihat sudah sampai di mana atau sudah di tahap apa yang kita lakukan. Pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup itu baru di 2016-2017, dan kita harapkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Berita Satu ini mendorong dan mengingatkan kembali bahwa Indonesia mempunyai perjanjian-perjanjian internasional yang harus kita penuhi. Dan ini sangat lucu sekali seperti ini. Indonesia ini sekarang ketika akan mengirimkan produk ke luar negeri dihambat oleh berbagai hal. Ini kita dalam kondisi trade, kita mau mengirimkan produk CPO ke Eropa, kita mempunyai batasan. Di Renewable Energy Directive itu ada batasannya berapa ton emission CO2 per produk yang akan kita kirim. Kita akan kirimkan ke Amerika, dengan Amerika dia punya RFS, Alberta RFS, dia juga punya standar penurunan emisi yang harus dicapai. Dan ini emisi itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh korporasi sekarang. Dan sekarang ada beberapa pledge yang dilakukan oleh korporasi yang namanya SBTI, Science Based Target Initiative,
di mana setiap korporasi menyampaikan berapa sih emisi yang ingin mereka capai dan kemudian kegiatan dekarbonisasi yang akan mereka lakukan. Ada pledge 2030, ada pledge 2050. Nah, ini yang berusaha saat ini kalau bisa di Indonesia kita bisa lakukan bersama-sama. Baik, pemirsa, kita tinggal di bumi yang sama. Oleh karena itu, tidak boleh pihak tertentu, perusahaan, mengeksploitasi semena-mena, menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kita akan berdiskusi lebih lanjut setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih dalam 30 Minutes with Bumi Global Carbon. Pak Denny, kita langsung saja. Ini bagaimana supaya perusahaan-perusahaan di dunia, di berbagai negara ini, dia menjaga environment, sosial, dan governance ini. Bisa dijelaskan lembaga-lembaga yang mengawasi kriteria-kriteria yang dipakai, dan bagaimana peringkat Indonesia dibanding negara-negara lain dalam pelaksanaan ESG ini? Baik, ada platform laporan ESG information atau saat ini ada 4 yang keren di dunia. Pertama, Global Reporting Initiative. Itu didirikan oleh NEF dan juga Ceres dan Institute tahun 1997. Itu melaporkan tentang impact environment, impact sosial, impact ekonomik, dan governance. Itu mereka terus berkembang dari 1997 dengan nama G4, G1, G2, G4. Sekarang kemarin Maret 2020 dengan nama GRI Standard. Itu sekarang dipakai oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Itu melaporkan impact dari ekonomi, sosial, dan environmental dan governance. Kemudian karena berkembang tadi lembaga TCFD itu belakangnya investor juga yang fokus terhadap climate change khusus. Ada 4 hal yang diminta dalam climate change. Pertama, governance climate change-nya. Kedua, strategi dari climate change-nya. Kemudian yang ketiga adalah risiko manajemen dalam climate change-nya. Yang keempat adalah market target. Itu TCFD meminta. Itu adalah market inisiatif, market driver inisiatif yang lahir dari FSB, Financial Stability Board di Swiss 2015. Nah, itu mereka 4 hal tadi. Kemudian juga CDP di London, Carbon Disclosure Project. Itu lembaga yang meminta ESG dalam 4 hal, terutama climate change. Kedua, hutan, forestry. Ketiga, water, air. Itu CDP punya platform kuesioner. Nah, di Indonesia rata-rata tidak merespon, sehingga dikasih nilai F semua bank di Indonesia oleh CDP. Karena tidak merespon investor dari CDP, dikasih nilai F. Tadi beberapa swasta ada juga yang dapat nilai B atau C, perusahaan swasta di Indonesia. Itu. Kemudian SASB, Sustainability Accounting Standard Board, itu semua lembaga yang trennya menggunakan ESG information. Baik, nah, Pak. sekarang sudah banyak nih perusahaan Indonesia juga membuat GRI standar tadi. Iya, Pak. Gitu. Mas Denny, apa untung ruginya? Atau begini, perusahaan kalau tidak melaksanakan ESG, itu bagaimana sanksinya? Yang pertama, tidak dari masyarakat atau dari lembaga itu? Yang pertama, dia akan tidak sustain karena tidak keseimbangan antara planet, people, dan profit. Orang yang seimbang melaporkan, mendisclose atau merealisasi dengan keseimbangan planet, people, dan profit, mereka akan sustain. Itu buat perusahaan. Kedua, itu legacy baru pasca COVID. Karena ESG nggak ada dalam annual report. ESG adanya di ESG report atau di sustainability report. Itu hampir sekarang lembaga-lembaga dunia, kemarin World Economic Forum di Davos dalam Global Risk Report-nya menyatakan 40 bank sentral dunia wajib melaporkan ESG report. Sudah mandatory, wajib melaporkan. Bahkan 2.000 investor yang hadir di sana wajib melaporkan ESG report. Bahkan emisi harus zero emission pada tahun 2030. Jadi orang yang ketinggalan, maka mereka market share-nya akan kurang. Mereka nggak bisa ekspor ke Eropa, apalagi sekarang Joe Biden fokus dengan ESG. Beberapa perusahaan Jerman senang dengan si Joe Biden, terutama VW, ya, karena dia sudah no fossil lagi, sudah mulai mau ke baterai untuk menggunakan mesinnya. Jadi Demokrat ini arah Joe Biden pasti ke ESG. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak fokus atau
mencuekkan, tidak fokus ESG, mereka nggak ekspor, pasarnya akan kecil, hanya ke Cina dan ke dunia yang lainnya kayak Australia sendiri. Jadi dengan ESG ini maka ekspor kita akan bisa meluas ke negara Eropa berkembang, sebagian Amerika juga berkembang, bahkan daya saingnya akan tinggi. Nah, itulah keuntungan orang yang menggunakan ESG information terhadap hasil daripada produk tadi. Karena kalau nggak sudah, bahkan seluruh lembaga dunia sudah akan membangkrutkan. Kayak Bank of England akan membangkrutkan perusahaan yang masih menghasilkan remisi. Sehingga waktu Economic Forum 2020-2030 namanya Transitional Risk, menyiapkan industri kepada low carbon sampai zero carbon. Jadi sanksi yang paling besar itu dari publik ya, dari masyarakat dunia ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan ESG itu akan dibekot produknya ya. Dan sekarang negara adidaya seperti Amerika dipimpin Biden ini beda dengan Donald Trump yang menolak global warming ya. Nah, ini kita masuk era yang akan lebih comply terhadap ESG. Pemirsa, kami segera kembali masuk sesi terakhir untuk membahas lebih jauh bagaimana Indonesia. Pemirsa, Anda masih dalam 30 Minutes with Bumi Global Carbon. Ini kita beberapa menit saja, Pak Denny sama Mas Nata. 3 menit, Pak, waktu pendek sekali. Nah, bagaimana Indonesia? Saya ke Pak Nata. Ini kita rencana mau menilai perusahaan-perusahaan di Indonesia pelaksanaan ESG. Nah, ini bagaimana Anda melihat perusahaan-perusahaan Indonesia compliance mereka terhadap ESG? Silakan Pak Nata. Oke, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita meng-appreciate dulu bahwa semua perusahaan-perusahaan sudah mulai aware Pak. Posisinya memang sudah pada mulai aware, tapi permasalahannya aware itu tidak cukup. Kemudian juga pengetahuan yang diminta oleh investor terkait ESG itu sudah sangat lengkap, karena investor pada saat ini seperti yang disampaikan Pak ini, mereka sudah punya standar khusus mengenai hutan. Kita bicara mengenai peraturan yang baru jadi keluarkan oleh Indonesia mengenai terkait lingkungan, bahwa ini perlu menjadi isu kita yang kadang-kadang dikatakan dilupakan oleh beberapa perusahaan. Tapi saat ini investor sudah memasukkan kriteria lingkungan di dalam pemilihan pada saat mereka melakukan investasi, dan ini menjadi fungsi yang cukup ditakuti oleh perusahaan. Dan ini sebenarnya adalah langkah yang diharapkan oleh kita ke depan. Kita mengendorse semua perusahaan untuk memahami mengenai ESG, dan mungkin Pak Denny bisa menjelaskan berapa skor yang sudah dicapai oleh Indonesia pada saat ini. Silakan ke Pak Denny saja untuk poin itu. Ya, Anda melihat otoritas kita sudah cukup serius memperhatikan pelaksanaan ESG di Indonesia. Nah, ini kalau bicara mengenai otoritas, sebenarnya karena kita sudah punya pledge tadi, sebenarnya ini tentang dari beberapa institusi negara kita seperti OJK, BPK yang seharusnya mempunyai langkah yang lebih panjang ke sana. Karena beberapa permintaan internasional seperti lembaga audit internasional, mereka meminta pertanggungjawaban kita terkait apa yang sudah kita janjikan. Dan tidak cukup dari Kementerian Lingkungan menyampaikan kepada Presiden, tetapi juga bagaimana Indonesia menyampaikan kepada BPK dunia seperti itu. Berapa sih yang sudah kita capai dari 29% yang sudah kita janjikan seperti itu. Mas Denny, 2 menit Pak. Ini waktu pendek. Bagaimana penilaian Anda terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia, ESG, dan kita memang rencana memberi award kepada mereka yang terbaik? Silakan Pak. Ya, kapital market dunia nomor 36 scoring ESG-nya. Sekitar 32%, pengungkapan ESG 30,1%. Kalah dengan Thailand nomor 9 di dunia, sudah 60%. Jadi kita, apa sebabnya? Karena regulatornya nggak ada insentif, beda dengan Thailand. ESG-nya kasih insentif teks pajak apa kesehatan bank. Di kita enggak, yang nggak bisa dituntun kalau di Thailand, kalau di sini enggak. Kemudian kita lihat juga, tapi sudah mulai naik, kayak emiten dulu 36 tahun 2018 yang membuatkan report ESG, sekarang sudah 39. Dulu perbankan buku 4, buku 3, buku 2 baru jumlahnya hanya 19, sekarang sudah 21 bikin ESG report. BUMN turun malah, dulu 26, sekarang 21 ESG reportnya. Nah ini mulai ada perkembangan, tinggal bagaimana regulator memberikan insentif buat industri agar mau membuat ESG secara baik, karena mendorong untuk
percepatan recovery ekonomi di tengah krisis nanti. Iya. Jadi ke depan perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama yang TBK, bergerak di bidang finance, di bidang pertambang oil and gas itu wajib melaksanakan ESG, begitu Pak Mas Denny ya? Ya. Ya. Pemirsa, Berita Satu bekerja sama dengan Bumi Global Carbon itu sedang melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Baik perusahaan terbuka, perusahaan-perusahaan di bidang keuangan yang berada di sektor pertambangan, migas, dan lainnya, bagaimana kepatuhan perusahaan-perusahaan ini terhadap ESG. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan ESG sudah menjadi tuntutan dunia. Perusahaan yang tidak mengindahkan ESG ke depan akan ditinggalkan oleh konsumen. Terima kasih pemirsa. Terima kasih kepada Mas Denny Darudi dan Mas Nata. Terima kasih. Pemirsa, sampai jumpa dalam 30 minutes yang akan datang.